Record dulu. Nah, kalau misalnya input berita gitu, karena kita menggunakan browse file, maka kita harus menggunakan Angstype multipath form data tambahan. Nih, Angstype multipath form data. Kalau nggak ada Angstype multipath form data, nanti kita nggak akan bisa ngambil datanya gitu loh. Ya, seperti itu. Itu penting tuh, ada tambahan karena kita adanya input tipe file ini. Adanya input tipe file ini seperti itu. Ya. Nah, terus lagi misalnya contoh nggak masalah kita menggunakan mana yang perlu diisi, mana yang perlu dikosongin. Jadi menggunakan required, misalnya contoh nih ya. Ada kalau judul berarti harus diisi misalnya ya. Berarti kita kasih aja required gitu. Berarti wajib diisi gitu ya. Kategori nih wajib diisi, berarti kategorinya harus kita kasih required juga seperti itu. Ya untuk kategorinya berarti ada required juga. Oke. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Yang wajib untuk diisi ya, dikasih aja required. Gitu. Terus juga jangan lupa nih dikasih Angstype multipath form data. Jadi kita Gimana Pak yang tadi Pak? Kenapa? Yang multipath tadi Pak, multipath tadi. Jadi Angstype multipath form data itu agar form kita itu bisa ngambil data. Data itu yang diambil bukan cuma gambar, karena kalau multipath itu data itu bisa berupa data gambar atau data file zip atau data file Excel dan lain-lain. Nanti kita akan buat di prosesnya di pemrograman PHP, ya kan? Tapi formnya itu wajib untuk kita kasih Angstype multipath form data. Gitu. Ya, kalau misalnya ini nggak ada, maka datanya nggak akan bisa kita upload. Seperti itu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa kita. Ya? Kenapa? Berarti Angstype multipath ini untuk ngupload data Pak ya? Betul, betul. Ini penting ya. Jadi ya bisa dibilang wajib ada, karena kita di sini ada tipe input tipe file ya kan. Kalau nggak ada input tipe file yang mana dia nge-browse seperti ini, Angstype nggak diperlukan kan. Kalau andai kata kita kan kita ada choice nih, choice file nih, tuh kayak gitu kan, benar nggak? Ya makanya Angstype itu diperlukan seperti itu. Ya, kalau nggak ada maka nggak akan berhasil seperti itu ngambil datanya. Iya. Kalau misalnya request tadi diperlukan, paling nggak misalnya ketika orang belum ngisi, misalnya contoh dia baru ngisi ini doang, lalu dia send, maka tuh kan jadi nggak bisa kan, bener nggak ya? Tuh, ya kan, karena di sini input type-nya tadi ada required-nya gitu loh. Di kode HTML-nya kita tadi kasih required-nya seperti itu. Tetapi kita nggak bisa mengandalkan hanya kode HTML, nggak boleh itu ya, atau hanya JavaScript, nggak boleh juga, ya kan. Yang namanya validasi itu harus double, baik dia melalui form, JavaScript juga untuk memperbagus doang kalau JavaScript, padahal security-nya nggak ada, itu kan. Tapi harus ditetapkan di coding, ya seperti itu. Harus ditempatkan di coding nanti untuk lebih kuatnya lagi seperti itu. Di coding ini dalam artian di pemrograman PHP-nya ketika nantinya kita akan terusin seperti itu. Ya. Karena walaupun kalau hanya berbasis kode HTML seperti ini request-nya, ini masih bisa ditembus nanti. Ya. Karena yang namanya kode HTML itu kan kalau kita Ctrl U dia kan kelihatan source code ya. Iya. Ya kan? Nah, source code ini kan bisa dimodify ya, apalagi ada kelihatan juga nih actionnya.
itu ya actionnya kelihatan juga, ini kan berbahaya seperti itu, Iya. ya kan? Nah itu dia, makanya diperkuat lagi untuk ini melalui apa pemrograman. Karena hati-hati form itu kalau di web ya, kalau di web ya semakin banyak form input artinya kan kita semakin banyak masukan dari luar tuh ya. Iya. Makin banyak masukan biar misalnya contoh form input, formulir pengisian biodata karyawan atau apalah, semuanya banyak form gitu. Maka lubang keamanan website kita itu sebenarnya semakin terbuka gitu. Ya, Iya. apalagi kita nggak kuat dalam menulis perintah-perintah yang mana memang perintah-perintah itu urgent, karena kalau misalnya kita nggak kita abaikan, maka hacker bisa masuk melalui celah dari form ini gitu ya. Iya. Antara lain kayak contoh gini, form ini nanti nggak boleh ditulis sama perintah JavaScript ya, karena JavaScript itu nanti bisa bypass, atau sama perintah-perintah pemrograman lainnya dia hanya bisa ditulis dengan menggunakan teks biasa. Jadi kalau misal kita nulis perintah H1 di sini, H1, ini harusnya nggak boleh nih, ya. Harusnya nggak boleh karena H1 itu merupakan perintah kode HTML, seperti itu. Jadi murni teks biasa, seperti itu ya. Oke ya. Jadi pakai apa Pak? Kenapa tuh? Misalnya gimana? Pakai apa jadi biar dia kuat bisa jebol? Jadi misalnya dia agak kuat jebol, maka harus kita proses nanti sama pemrograman PHP-nya. Itu udah wajib, itu mutlak. Kalau misalnya kita main di CI ataupun di Laravel juga sama konsepnya. Ya, seperti itu. Harus diproses sama pemrograman gitu. Ya, jadi nggak boleh hanya berbasis sama JavaScript. Apa bedanya JavaScript sama pemrograman yang lain kayak PHP ataupun yang lainnya lah ya, apa bedanya seperti itu. Kalau JavaScript itu kalau kita lakukan Ctrl U atau View Source dan kita ikutin linknya, maka link JavaScript itu bisa kebaca tuh ya, bisa kebaca ya kan, walaupun Facebook pun juga bisa kebaca ya. Oke, makanya di tutorial saya yang terbaru itu di YouTube saya tuh yang terbaru ya, mengenai phishing, Facebook phishing. Nah, itu kan dia ada celah keamanan di Facebook. Ternyata begitu dia encrypt bisa saya tembus Facebooknya. Gimana cerita gitu? Hah? Kenapa? Ya gimana cerita bisa lemah ya? Itu saya udah buat tutorialnya, itu sudah saya upload tuh tutorial itu, bagaimana Facebook encryptnya bisa saya tembus. Gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ya hati-hati apa masalah dari form ini kayak gitu ya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Coba ya. Tadi belum ke JavaScript gitu Pak ya. Ini masih HTML berarti Pak ya? Masih HTML. Jadi JavaScript itu nanti kita akan pelajarin juga, ya kan? Ya tujuannya sebenarnya untuk moles aja sih, moles tampilan ya kalau JavaScript mah ya. Ya, biar lebih bagus lah ya tampilannya seperti itu. Cuman kalau untuk masalah security yang enggak lah gitu. Oke? Kita lanjut deh dulu. Nanti JavaScript ada pembahasannya ya. Iya. Pak, sedikit Pak, untuk Bapak ngomong yang tadi, kan pernah Pak, aplikasi kami dijebol tuh muncul Bitcoin Pak. Data terhapus. Nah, itu menurut Bapak apalah Pak? Banyak penyebab aplikasi itu dijebol, aplikasi web ya, yang berbasis web kan ya. Pertama, dari faktor utamanya adalah dari kelemahan coding kita sendiri ya, sehingga bisa dipelajari sama hacker. Kelemahan coding, hati-hati ya, di PHP juga sangat berbahaya tuh, ada perintah-perintah yang mana memang sama PHP
sengaja dibuat untuk menutup jalur hacker seperti itu ya. Iya, iya. Itu kalau dari segi apa bisa source code yang kurang kuat lah ya. Jadi sistem webnya itu berpengaruh banget itu. Kalau nggak kuat ya, pertama dari segi itu hacker bisa masuk. Kedua, dari segi apa lagi selain itu? Dari segi jaringannya deh. Ya, jaringannya itu juga bisa menyebabkan hacker melakukan penyerangan. Misalnya contoh dah ya, dari penyerangan yang paling gampang dilakukan dengan menggunakan teknik DDoS. DDoS, ya kan? DDoS itu adalah penyerangan jaringan dengan membuat jaringan itu lumpuh. Jadi dia overflow si jaringannya karena dikirim dengan trafik yang sangat besar, apalagi ngirimnya secara bersamaan. Iya, iya. Bukan cuma satu Pernah, orang dua orang di luar jaringan dia berjamaah ngirimnya gitu. iya, iya. Barang jebret diserang hacker. Andai kata di security di dalam jaringan server Mas itu nggak kuat, maka saya yakin servisnya semuanya akan lumpuh gitu. Iya, sampai database terhapus itu Pak, database-nya Pak. Kenapa? Sampai satu table database terhapus itu. Nah, kalau masalah database terhapus, berarti si hacker sudah lakukan udah mempunyai akses. Itu hati-hati karena ya kan itu biasanya dari web yang kurang kuat dan dia udah mempunyai akses ke file-filenya. Wah, itu lebih bahaya lagi kalau udah sampai bisa mengakses ke database itu. Terlalu lemah berarti ya. Iya, makanya kan faktor pertama adalah di source code ya, pembuatan source code nggak boleh lemah. Macem-macem ada orang menggunakan captcha ya kan untuk formnya pakai captcha, kan tahu kan captcha ya. Enggak. Capcay yang kayak capcay gitu, capcay. Bukannya capcay, kalau capcay mah enak dimakan ya nggak? Makanan yang tahu saya itu. Ya, kode unik kan kalau form suka kadang ada kode-kode unik yang harus kita, itu kan ya. Itu kan fungsinya emang buat apa? Emang buat pajangan doang. Itu kan fungsinya supaya database kita nggak di spam, Iya. nggak di spam. Karena ada teknik spam dengan melakukan pengulangan secara langsung gitu, diulang 1000 kali atau 1 juta kali inputan dengan data yang sama gitu ya, sehingga membanjiri database. Maka dibuatlah sama si programmer tersebut yang namanya itu adalah captcha seperti itu ya kan. Pokoknya macem-macem deh hacker ya kan. Port juga mengenai port jaringan. Nah, itu port jaringan, makanya ini tugas dari security jaringan, ya kan? Port-port yang nggak penting ya ditutup lah, jangan dibuka. Iya, benar. Bener. Saya tahu kan jaringan. Nah, itu port-port yang nggak penting jangan di-open lah, ya kan? Hanya port-port yang penting-penting aja yang boleh di-open. Tuh. Kalau port yang ini kan port 80, port 443 itu sebagusnya dirubah atau enggak, Pak? Kalau port 443 itu kan port HTTPS, yang nggak mungkin lah kita rubah, karena itu adalah port standar kan, HTTPS. 80 juga sama, nggak mungkin kita rubah, karena itu adalah port standar. Untuk yang lainnya, kenapa? Berarti nggak boleh dirubah ya? Nggak boleh, nanti nggak kebaca HTTP-nya, tetap harus ke open, ya. HTTPS dan HTTP tetap harus ke open, portnya adalah di port 80. Yang boleh dirubah-rubah spot-spot yang lainnya kayak port database 3306, ya kan? Atau port-port yang lainnya seperti itu. Tapi andai kata pun kita rubah-rubah portnya, tapi kalau si hacker melakukan scanning port, tetap bisa kebaca sih Mas. Iya, masih juga Mas. Tetap bisa kebaca si portnya itu. Paling enggak kita lebih amanin. Kalau lebih baik kalau memang port itu enggak terpakai ya ditutup gitu. Itu sih intinya. Ya. Iya, iya. Kayak gitu. Pakai firewall, pakai ini dong, pakai router biar lebih aman jaringannya, pakai router. Jadi kalau orang ada yang coba ngakses ke port 21 atau 23 port apa tuh telnet ya. Iya, Maka tiga kali dia
3 kali dia percobaan login ditolak gitu loh. Ya, Iya. seperti itu. Dibuat kayak gitu. Oke, kita lanjut loh. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba latihan lagi. Berikutnya kita coba lihat di sini. Pak, ini saya samakan aja Pak dengan skripnya Pak Hanif. Mana ini? Iya. Ini. Boleh, boleh. Waktu sebentar ya. Boleh. Ini beda nih kalau skrip guru nih. Sama aja, mending tampilannya sama. Oh, Pak Hanif yang inputnya langsung di situ ya. Oh, enggak, ini enggak main indeks, langsung ke lokasi ya. Apanya tuh? Enggak. Langsung ke apa? Langsung ke script PHP-nya yang enggak main indeks ini ya. Ya, ini langsung actionnya ke proses berita.php. Iya. Saya buat file baru, namanya input berita gitu, ya kan? Iya. Nah, sambil minum dulu. Oke. Ini Pak Hanif, paragrafnya nggak ada yang tulis Pak ya, buka semua ya. Untuk P-nya, paragrafnya buka semua, yang nggak ada yang tutup. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, nggak ada masalah itu ya. Masalah. Udah Pak. Oke. Saya pakai indeks nggak apa-apa ini ya, terlanjur tadi. Nggak apa-apa. Tapi kalau indeks nanti kan dibuat halaman utama. Oh yaudah. Kalau bisa jangan indeks ntar buat desain. Oh, oke. Namanya dibuat file baru aja. Udah. Ya. Maksudnya indeksnya kosong Pak, cuman saya pakai ini apa yang include. Oh, maksudnya include di indeks gitu ya? Ini iya, di include. Ini di include gitu. Oh, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Apa ya?
Apa? Oke, lanjut Pak. Udah deh. Oke, sip. Kita coba ya lagi ya. Misalnya Iya. kita coba lebih mengarah ke desain. Oke. Oke. Ini file index kita. File index kita lebih baik kita rename dulu ya. Kita rename dulu. Namanya indeks latihan lah. Nah, kita coba buat file baru aja. Namanya index.php. Oke, gitu. Namanya index.php ya. Indeks yang lamanya di rename tadi maksudnya indeks latihan. Ini misalnya Iya. indeks. Nah, gitu. Iya. Oke, yuk kita lihat nih ya. Udah. Coba situ perhatiin deh yang bagian yang penting di sini. Ada yang namanya viewport. Viewport tuh. Di Iya. baris ke-6 tuh. Ya. Iya. Ini viewport ini sebenarnya tampilan website kita itu agar posisinya itu ketika dia di browsing menggunakan gadget handphone ya, maka font-font atau besarannya itu akan menyesuaikan seperti itu. Ya, zoomnya itu kan ada bacaan ini initial scale itu langsung 1 kan seperti itu kan. Jadi langsung seperti itu. Karena kalau nggak ada biasanya nih kalau misalnya kita nggak punya viewport tetap bagus aja tampilannya kalau di desktop, tapi nanti ketika ditampilin di handphone maka tampilan font atau tampilan besarannya itu nanti itu akan tidak sesuai kayak gitu ya. Itu makanya penting ya kalau nanti project kita itu bisa biar bagus ketika ditampilin di handphone ataupun di komputer biasa gitu. Oke. Nah, kalau untuk dokumen titel ya udah situ isi aja detailnya apa, misal contoh desain web gitulah bla 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 apa ya, sama kemarin ada apa lagi kemarin meta ya, meta description, meta name description sama meta keyword. Iya. Itu sifatnya opsional, boleh tambah boleh juga enggak, tapi untuk bagusnya kalau memang website kita untuk public dikasih aja metanya meta description ya, meta untuk meta description. Ada nggak di sini app-nya meta name lalu description ya gitu sih, meta name description terus descriptionnya apa ya. Oke. Nah, terus juga meta name keyword gitu. Itu aja sih ya. Oke. Lanjut deh, misalnya kita lihat di bagian body. Misalnya gimana sih? Saya lupa meta name description. Meta name description. Wah gini aja tuh, meta name description, meta name keyword, terus ada kontennya gitu. Ya. Iya. Konten ya. Ada konten, yang penting sih ada kontennya gini doang sih. Oh. Tuh, meta name seperti itu. Description dan meta name keyword.
kontennya tergantung. Kalau konten description apa tuh ya, penjabarannya, misal contoh kursus bla 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 gitu kan, kursus komputer di udah gitulah. Kalau keywordnya itu misal contoh kursus komputer koma ya kan, belajar jaringan bla 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 gitu, pokoknya apalah ya. Nah, ini buat biar bisa ditemukan di search engine gitu loh. Oke. Lalu di bagian ini ketika kita mau desain ya, ketika kita mau desain, pertama kita tentukan dengan div dulu nih. Nah, ini kalau kita kasih contoh kelasnya adalah kelas, misalnya adalah saya kasih nama ya kelas kanvas gitu. Desain itu ada dua teknik kalau orang ya, dengan menggunakan manual, artinya CSS-nya kita benar-benar buat sendiri ya, tidak mengandalkan Bootstrap. CSS-nya itu mengambil dari CSS Bootstrap gitu. Jadi ya bebas aja sih sebenarnya ya. Lalu kita butuh file apa namanya CSS ya, CSS eksternal. CSS eksternalnya bagusnya kita buat dulu ya. Kita new dulu nih ya, kita new lagi, lalu kita taruh nih di folder CSS nih. Nah ini buat yang seriusnya, misal contoh ya, new-nya coba taruh, new-nya di folder CSS nya harusnya di sini ya. Oh kita kasih nama aja style.css. Saya kasih nama aja style.css, udah. Lalu kita coba masukin di sini pakai link ya, link rel. Oh nggak baca kalau kita coba CSS ini adalah style. Ya, taruh di foldernya, folder CSS, kita kasih style gitu. Nah di sini kita punya kelas yang namanya itu canvas. Kelas canvas ya kita buatin di style sini biar kebaca nih ya, titik canvas titik Linkrel kan style sheet Pak, itu apa Pak style sheet Pak maksudnya Pak? gitu. Linkrel style sheet. Linkrel style sheet. Oke, Iya. style sheet itu adalah style dari CSS lah. Style sheet, linkrel, style sheet kayak gitu kan ya. Ini kayak gini. Iya. Style sheet itu memang miliknya dari CSS. Itu style sheet. Jadi iya. eksternal ya. Pokoknya kalau linkrel style sheet itu berarti eksternal kan. Kalau internal kan nggak usah pakai style sheet kan. Kalau internal kan cuman gini doang ya, style doang gitu ya. Tuh, iya. Ya kan ini kan kalau CSS-nya internal ya, nggak usah pakai linkrel ya. Gitu. Iya. Kalau misalnya eksternal artinya punya nama file sendiri, berarti linkrel pakainya. Gitu. Oke? Oke. Nah udah tuh, udah. Lalu kita coba lagi. Yang style CSS tadi Bapak buat apa Pak? Oke, style CSS nanti kita akan coba atur ya. Di sini kan ada kelas canvas. Kelas canvasnya saya atur dari style. Ya, kelas canvasnya saya atur dari style nih. Dari style. Iya. Nih. Oke, kita atur deh. Titik canvas, simpan dulu ya. Oke.
Baca nggak ya? Saya akan coba kasih dulu deh, misalnya kanvas itu width-nya ya. Ya. Width-nya adalah misalnya 80% lah ya, 80%. 80%. Saya cari lagi deh. Pak, kalau persen kalau pixel itu pixel Pak ya, PX itu Pak ya? Betul. Pakai pixel. Apa bedanya pixel sama PX? Kalau di bedanya apa ya? Pixel sama PX. Iya. Oh, PX bukan pixel Pak ya? Enggak, maksudnya gini, apa bedanya persen sama PX? PX itu pixel, sorry. Oh, PX itu pixel. Apa bedanya persen kalau kita menggunakan persen sama ukuran dari PX? Bedanya apa ya? bedanya. Ini sangat berpengaruh nih kalau di desain nih, hati-hati. Ya, kalau kita didesain, kalau kita didesain, kalau kita menggunakan ukurannya adalah bukan persen tapi PX, itu PX itu adalah ukuran yang fix. Ukuran yang fix. Nanti ketika kan kalau desain kan ukurannya nggak boleh fix, tapi desainnya harus responsif kan, bener nggak? Misalnya nih, contoh aja ya, kita lihat nih. Saya akan kasih contoh simpelnya, misalnya contoh ini biar ketahuan height-nya kita kasih dulu ya, height-nya misalnya saya kasih dia 800 px gitu ya. Oh, ini andai kata nih saya kasih nih misal contoh 2000 px gitu, 2000 px 2000 px gitu, udah kayak 2000 px. Oke, nah saya coba jalanin ya desainnya kayak gitu. Nah, kanvasnya saya jalani, tunggu saya kasih juga deh ininya marginnya saya buat auto aja, auto biar dia sama kiri kanannya. Atas bawah juga ya? Kenapa? Margin itu top, atas, bawah, kiri kanan Pak ya? Iya betul, karena dia auto tuh, ya kan ya? Karena dia auto seperti itu. Nah, terus kita coba misalnya localhost tadi. Tuh. Ya, ini ukurannya berapa tadi saya pakai? PX ya, 2000 ya. 2000. Iya. Ya kan? Ketika ditampilin menggunakan handphone dia nggak akan responsif nih. Kalau kita lihat nih, contoh. Waduh, dia bisa ngegeser ke samping banyak nih tuh. Ya, akan jadi kegeser ke samping banyak. Contohnya lagi deh, misalnya kita lihat. Nih, ya. Ini juga kan nggak bagus kalau begini. Coba lihat tuh, masa begini nyekrol gini. Iya. Nih ya, mau baca informasi nyekrol ke samping. Atau kalau kita kecilin deh biar lebih enak nih. Anggaplah begini. Tuh, kan makin jauh ukurannya. Iya. Ya, makin jauh nih ukurannya bisa dilihat nih tuh. Itu akibat kita mendefinisikan dengan ukurannya adalah PX. Maka itu adalah ukuran fix begitu ya. Kalau kita menggunakan adalah persentase, persen, misalnya contoh, saya mau kasih 80% misalnya. Fixnya adalah anggaplah 80%. 80%. Nah, udah otomatis di sininya nanti akan pakai, kalau saya kecil-kecil pun dia tetap fix nih gitu. 80%. Tuh, ya kan? 80 saya kecilin misalnya contoh pakai ini, misalnya contoh gini. Layar ini. Tetap dia akan ngambilnya itu 80% dari lebar layar gitu loh. Iya kan? Dia akan mengambil 80%-nya dari lebar layar atau misalnya 100%-nya dari lebar layar, berarti full kalau 100%. Kalau 80% ya kurang lebih masih ada sisa background lah tuh. Iya. Ya, masih ada sisa background. Nah, jadi itu ya bedanya. Ini tadi marginnya auto, jadi kiri kanannya sama gitu, dan di tengah. Gitu. Maka ukurannya adalah saya lupa tadi. Berarti Pak, penggunaan pixel sama persen ini Pak, kalau persen berarti di background ya kebanyakan pakai ya?
Ya, jadi bukan cuman di background, ya kan? Banyak juga misalnya contoh di pembagian div, ya kan? Pembagian div contoh nih ya, saya kasih contoh nih, misalnya kita lihat di sini. Pembagian div kayak misalnya websitenya website Tokopedia lah ya, coba sampel contoh aja. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Kita lihat di bagian ini, di bagian sini, ketika dia coba ngedisplay barang di Tokopedia, ya. Nah, ini kita harus tahu nih, ya. Tuh, ya, di sini dia apa dia menggunakan ukuran persen atau dia menggunakan ukuran PX. Nggak mungkin kalau dia PX seperti itu. Nah, berarti dia menggunakan untuk kotak-kotak kecil ini nih, ya, kotak-kotak ini nih, oke, ya, dia menggunakan persentase seperti itu, ya kan? Nih, ini sebenarnya ada kotak-kotak loh di dalam sini, tuh, ya, ini kotak-kotak nih, ya, seperti itu. Kalau nanti kata dia menggunakan ukurannya adalah PX, maka nanti bisa nggak sama. Misalnya contoh ya, ya, anggaplah ini satu ini misalnya digunakan 300 PX, 300. Itu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, berarti udah 1000 lebih tuh, ya kan ya? Seperti itu. Iya. Nah, posisinya menyebabkan desainnya itu jadi nggak responsif. Artinya nggak responsif, jadi ngegeser ke kanan panjang begitu loh. Ya kan? Maka kalau untuk ini membuat sebuah kotak-kotak ini pun yang mana kotak-kotak ini berada di dalam kanvas, maka harus menggunakan ukurannya adalah persen bukan ukuran PX gitu. Oke, ya paham ya? Bukan ukuran PX gitu. Lanjut misalnya kita lihat. Oke, coba situ ketik ini kanvasnya coba dulu. Ini bagi hack 888 spek Pak ya? Ya, Hacknya. hacknya 800 PX. Kenapa Main-main saya aja ya? kasih 800 PX? Karena ini adalah awal aja. Ketika nanti sudah ada objek di dalam desain kita, sudah ada objek gambar dan lain-lain, maka ini nanti akan kita rubah hacknya jadi auto. Ya, jadi auto. Kalau sekarang saya rubah jadi auto, nggak kelihatan nanti objeknya. Ini misalnya ini contoh ya. Ini saya kasih auto. Auto tuh, ya. Maka ketika saya tadi tampilin lagi ini, karena dia tadi auto, maka jadi nggak kelihatan nanti desainnya. Mana tadi? Host. Oh, jadi nggak kelihatan ya? Ya, kan auto, oke? Nah, sementara ketika dia bukan ukuran auto, dia bisa kelihatan. Misalnya contoh ini, ukurannya adalah tadi bukan auto 800. Oke, nanti ukuran height ini kalau auto ketika dia udah ada objek di dalamnya, objek di dalam itu bisa berupa objek gambar dan lain-lain, baru kita kasihnya auto. Ya enggak? Seperti itu. Misalnya contoh nih, ada objek tulisan lah ya, misalnya satu. Nah, kan ada jelas nih. Ada objek tulisan misalnya IT komputer. Oke. Yuk kita lihat nih lagi tampilan ini. Oke, nih. Pasti kan kelihatan tuh jadinya. Ya. Oke. Iya. Nah, kalau nanti objeknya banyak, otomatis dia akan turun. Namanya juga auto. Ya kan? Oh, Namanya iya juga iya. auto kan gitu. Begitu dia ada banyak objek lagi di bawahnya, ya udah otomatis ngikutin. Gitu. Nah, namun Iya. sementara boleh juga kita kasih bukan auto nih. Misalnya nih kita kasih manual dulu nih ya, misalnya 800 PS, 800. Ya gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Udah Pak. Oke, kita coba lagi.
Lalu, saya kan mengaturnya di kelas kanvas di sini. Nah, makanya di sini harusnya adalah Kelas coba dulu lihat ya. ya. Coba lihat ya. Sama-sama ngatur kelas kanvas kalau saya ukurin ya. Nah, tuh lihat tuh. Ya. Jadi dia ketika dia dapat rentangnya antara 200 sampai dengan 800, maka akan berlaku kelas kanvas ini, ukuran ini yang berlaku nih. Ya. Iya. Jadi kalau saya gedein ukurannya menjadi 900, maka akan balik lagi ke sini. Gitu loh. Iya. Kalau 900 kan berarti di luar rentang ini. Coba aja ya, kita lihat nih. Tuh, ya. Kita lihat nih, misal contoh nih. Tuh, iya kan? Ini berarti ukurannya udah lebih dari 900 kayak gitu. Ya. Oke. Halo? Nah, coba ya. Coba. Ya. Coba, Mas. Ya, Ini kalau pakai kanvas, ini kanvas yang diatur. Jadi, ini media screen ini kadang kita wajib gunain juga, ya kan? Tapi kalau kita di Bootstrap sih media screen udah diatur kalau di Bootstrap. Ya. Udah ada deh ya. Udah ada media screen-nya udah ada kalau di Bootstrap. Namun kalau kita nggak pakai Bootstrap, media screen harus kita definisikan sendiri gitu loh. Gitu. Iya. Kalau di Bootstrap udah ada, jadi kita nggak usah repot-repot pakai media screen. Kalau dia di Bootstrap. Nah, sekarang kita lihat lagi, contoh lagi, kalau ini udah. Nah, di sini, anggap ya, saya pengen buat di begini nih. Konsep dari desain itu sama, semuanya menerapkan yang namanya baris dan kolom, pasti tuh, ya. Iya. Ya, jadi misalnya kita pengen buat ini, berarti kita harus ada kelas dulu yang namanya kelas baris. Ya, berarti div class baris. Gitu. Ya, div kelas baris. Ya, div kelas baris. Baca apa baris itu, Pak? Buat pergantian paragraf lah antara paragraf satu dengan paragraf yang lain kan gitu. Ya. Enggak, yang kelas baris itu belum ada fungsinya ya? Belum, kan kita belum atur. Oh. Atur nanti di CSS. Gitu, ya kan? Kelas baris adalah, misalnya contoh, oke, formatnya adalah clear,
gitu. Saya bilang bold, clear bold itu berarti turun paragraf gitu ya. Clear bold, oke, turun paragraf baru. Oke, kita coba. Di dalam div kelas baris, saya akan definisikan div kelas kolom ya. Div kelas misalnya adalah kolom. Kolomnya misalnya adalah div kelas kolom untuk saya bagi dua ya kan, top misalnya. Kolom top. Dan div kelas top kiri. Lihat nih, kita coba ada top dan top kiri. Nanti misalnya ini untuk logo. Oke, ini untuk misalnya untuk pencarian. Kayak gitu. Nah, ini kita atur nih ya. Jadi kita nge-layout dulu dong, ya kan? Kita nge-layout dulu. Oke, dalam satu baris ini akan ada dua. Yang satunya kirinya adalah top, ya kan? Untuk kita tempatkan logo. Yang sebelahnya adalah top kanan. Top kanan akan kita tempatkan pencarian, kayak gitu. Oke. Top kanan. Oke. Oke, Pak. Oke. Nah, saya coba atur. Baris top kanan. Apa tadi, ada aturan apa? Baris top kanan. Oke, ada baris, ada kelas. Ada belas kelas apa tadi? Top ya? Top. Titik kelas top. Titik kelas baris. Baris udah itu. Baru baris deh. Top, terus ada titik Top kelas kanan. kiri ya? Top kanan, Pak. Sama top kanan ya? Top Iya. kanan. Nah, gitu. Untuk kelas, saya simpen dulu deh. Oke. Top dengan top kanan. Nah, lalu di sininya top dan top kanan itu apa nih? Formatnya kayak gimana nih? Ya, kita buat di sini. Kelas top, misalnya contoh, saya kasih width-nya itu sebesar 20% deh, 20%. Atau misalnya 25 nih, 25. Oke. Saya kasih deh floatnya. Floatnya itu adalah left. Kasih lagi. Saya tes lagi dengan background color. Apa aja ya, buat nandain doang aja dulu. Nah, untuk ini, untuk sebelahnya, ini sama aja sih ini. Tinggal kita bedain aja nih. So, ini 75 ya, 75. Nah, ini kalau kita lihat nanti akan ada mungkin kayak gini ya tampilannya ya. Oke. Localhost. Belum disimpan.
Ini kan bener kan 30 sama berapa tuh tadi? 25 ya, 25 sama 75 kan ya? Ya, gitu lihat tuh. 5 dan 75. Iya, 75. Jadi 25% dan 75%. Iya. Nah, sekarang kalau itu kan tadi ngetes doang tuh ya. Oke. Sekarang kita coba lagi. Sininya kita atur lagi. Nggak usah pakai background color lah ya. Di sini kita mainin menggunakan logo. Ambil logo ya, nanti kita bisa ambil logo taruh di sini. Logonya kecil aja gitu loh. Lalu di top kanan, oke, kita coba pakai pencarian. Kita buat menggunakan form gitu. Ya, coba di insert image source dengan logo. Logo kecil aja di bagian itu. Oke, ya. Di top itu input image source Pak ya? Betul. Jadi di sininya nanti bisa kita kasih image source. Oh, di image ya. Oke, di sini image source, lalu di sini itu form untuk pencarian gitu. Ya. Oke, di sini pakai form. Form gimana nih? Form carilah gitu, biasa aja form. Ya. Oke, silakan nih, form untuk pencarian. Logo image. Itu gitu ya. Pak, logo itu dihapus nggak logo itu Pak? Logonya dihapus, ganti dengan image gitu. Ya, logonya ganti dengan image. Image-nya ambil ya, misalnya gambar ya. Gambar apa tuh? Ini. Mana mas ini? Itu ALT apa fungsinya Pak ya? ALT Pak. Oke, ALT itu fungsinya, misalnya nih contoh, kadang-kadang kan ada gambar yang nggak berhasil load atau ditampilkan gitu ya, atau hilang gitu loh. Maka ALT itu sebenarnya singkatan alternatif ketika gambar dia misalnya lama di load ya, sementara belum muncul atau gambarnya hilang atau apa, maka ALT ini yang akan muncul tulisannya di dalam sini. Misalnya adalah logo perusahaan. Oke, nah nanti ini akan muncul ketika si gambar itu nggak berhasil di load atau misalnya gambarnya itu hilang, tulisan ininya ALT yang akan muncul gitu loh. Ya, seperti itu. Tulisan ALT. Iya. Tulisan apa yang muncul Pak ya? Iya, tulisannya muncul nih, contoh ya, kita lihat nih, anggaplah gambarnya misalnya, saya salah ya, nah gitu nih, nanti si tulisannya yang akan muncul, kita bisa lihat tuh, di sini. Oh, gitu. Nah, saya reload deh, tuh, ya, ya kan, Ya, benar nggak? Nah, seperti itu, tulisannya yang akan muncul kan. Nah, kalau andai kata berhasil di reload, ya otomatis ini nggak muncul, berhasil di reload. Apa sih itunya tadi, extension. PNG, oke sorry, PNG. Tuh kan, berhasil di reload, tulisannya nggak muncul ya. Oke ya, tulisannya nggak muncul kan, ALT-nya kan. Nah, iya, iya. Berarti ini yang muncul kalau misalnya gambar error itu suka tulisan Pak ya? iya, gitu. Oh, oke.
Udah tuh style saya, Pak. Sorry, apa stylenya? Udah ada choose filenya. Udah ada. Iya. Oke. Cuman tumburan deh ya sama yang gambar sebelumnya ya. Maksudnya? Sama yang ini yang di style. Yang di style? Tergabung style ya. Pas di refresh. Pas di refresh kenapa? Stylenya masih ada ya. Yang warna tadi warna brown sama warna ungunya. Oh, dihilangin aja. Gimana hilangin, Pak? Saya hilangin. Ya, jadi nggak ada nih warnanya. Jadi top kanan dan top kirinya dihilangin aja warnanya ya. Oh. Oke. Udah. Udah. Nah, terus kita lanjut lagi di sini. Kenapa? Belum rapi dia. Kayak mana, Pak, yang Bapak yang penyebabnya masih begini, belum terlalu rapi. Kan masih belum tuh. Ya. Dia dispel nggak ke bawah. Ceritanya ini logo, si Linux itu logonya ceritanya gitu. Ya enggak? Iya. Gitu. Oke, yuk kita coba lanjut ya. Ini udah. Tuh kita coba gini, kita kasih efek dikit lah biar bagus lah ininya. Kita coba gini, kanvas border radius ada nggak ya di sini? Oh, ini ada nih border radius. Saya mau kasih 20 px biar agak lengkung dikit gitu loh. Lengkung nggak? Ah, iya tuh. Lengkung dikit nih ya. Oh, tambahin mana di kanvas. Oh, di kanvas ya. Go background. Blok shadow-nya px ngaruh nggak ya? Box shadow ada. Box shadow. Oh. Arah kanan. Kenapa? Di sebelah kanan shadownya ya. Ya, shadow-nya saya mau tebelin. Ini kan ini ketebalan shadow. Ini posisi shadow. Ya, kalau misalnya saya agak ditebelin, kita bisa lihat. Ini blur nih, kalau nggak salah ini blur ya, blur. Ini efek blurnya nih. Saya coba mainin deh, 10 ya, 10. Mainin aja. Ini posisi yang kanan tuh posisi. Nah, itu kan ada efek blur dikit tuh. Iya. Blur. Ada dikit blur. Posisinya ada di kiri kanan. Posisi ada di sini nih. Posisi shadow-nya ada di sini nih. Ini boleh diatur juga nih posisi ini nih. Ya. Oh, itu shadow ya. Itu shadow. Ya. Ini optional sih sebenarnya, tapi ya cobalah. Gitu. Persanti. Iya, betul. Dan terus ya biar kita lebih tajam, perintah-perintah CSS itu penting. Ya, Iya. jadi tajam perintahnya. Kita tahu ini gitu. Iya. Misalnya nih, saya mau ajarin lagi tentang yang namanya banner ya, banner. Mungkin suatu waktu kita perlu titik banner. Bannernya anggaplah banner. Kayak saya coba ambil dulu dari detik.
dari gambar ya, Google aja, Google gambar banner ya, banner. Belum lama ini. Iya, iya. Gak apa Mas, buat ngetes aja. Penggemar juga ternyata Pak Anif ya. Ah, kenapa? Penggemar Son Goku juga berarti ya. Wah iya, ini film lama ini, dulu kita sering nonton ini masa-masa ini nih kan. Ya, Ah, ada orang lama Goku, nonton ini. ada Gohan gitu ya. Ya. Kalau orang-orang baru dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, kita cobalah. Ini Goku itu kita bisa petik nih pelajaran dari Goku, semangatnya itu. Ya kan? Semangatnya Iya, sehingga dia bisa jadi Super Saiyan. iya suara saya. Pinter sih kagak, cuman semangatnya tinggi sampai-sampai ke apa? Ke planet lain ngangkat bebannya. Iya. Naik menara ingat Pak? Pas dia naik menara. Iya makanya Itu kan? dia berani ke planet lain buat cuman push up doang kan gitu kan. Iya, Karena beban gravitasinya lebih tinggi gitu. iya tinggi. Gitu. Kalau zaman dulu ini apa namanya sewa kaset dulu ini. Masih Gitu. VCD ya. Iya 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 betul betul betul. Iya, saya sempat merasakan juga era itu. Nah, saya pengen coba bagaimana kalau website kita punya banner ya, atau iklan atau apalah, pokoknya nanti kita bisa gunain lah ya. Contoh nih, Iya. banner, titik kelas banner, saya bilang gini, ada namanya CSS itu, ada yang namanya Z-index, ada nggak di sini? Oh ada ya, Z-index. Misalnya saya bilang Z-indexnya itu adalah eh, apa itu Z-index itu apa seperti gitu ya? Nah, Iya. jadi kalau Z-index itu kalau di dalam desain itu pasti ada Z-index. Kalau kita pernah belajar Photoshop, Z-index itu seperti kayak lapisan layar. Oh, lapisan layar. Layar. Iya, iya. Misalnya contoh, kan kalau layar itu ada layar 1, layar 2 kan gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau misalnya kita punya ini handphone ya, kayak di sini chargeran. Nah, berarti si chargeran ini dia berada di layar 1, handphonenya di layar 0. Atau misalnya ini layar 2, ini adalah layar 1. Jadi yang terdepan itu otomatis dia paling depan gitu. Ya enggak? Nah, saya buat nih Z indeksnya 100. Kenapa 100? Ya udah nggak apa-apa sih, bebas sih nilai angkanya mau berapa aja. Pokoknya paling atas, paling depan gitu. Ya, seperti itu. Oh, Kalau misalnya saya kasih min ada di belakang gitu loh. Oke, Z index misalnya 100. Saya kasih lagi paling atas itu berarti nilai terbesar Pak ya? nilai terbesar. Nilai terbesar Paling atas betul. ya? Betul. Terus habis Z index saya mau kasih lagi position. Agak keren apa Bu? Position. Halo apa? Agak keren nih. Posisinya saya mau kasih adalah fit ya. Apa? Yes. Apa? Kasih deh. Jago panggil lagu ya.
Position fix. Saya mau tempatin di mana aja karena dia posisinya nggak tergantung dari tempat gitu loh. Misalnya saya bilang gini aja nih di sini, div class banner. Di dalam class banner kita tadi saya ambil nih gambarnya nih, image, source-nya tadi adalah tadi udah bukan saya kasih ya, taruh di sini. Logo apa? Udah ya. Image. Logo PNG. Oke. Nah, contoh width-nya adalah kita coba. No, kita lihat tuh. Ya. Dia ada di depan ya layarnya. Nih. Ya kan? Oh, saya gede ya. Kenapa? Kok saya gede kali ya? Kayak saya gede kali. Gede. Nggak diatur kali ukurannya itu. Width-nya. Oh, bentar Pak. Bentar Pak. Pak, tapi kalau ini yang ini yang kata Pak, kalau kita ukur ini yang bisa ngeberatkan sistem Pak ya? Oh iya, makanya bagusnya situ nge-resize itu dari Photoshop dulu. Baru Ya, sini ya, karena akhirnya ya. ukuran asli si gambarnya itu masih besar. Bener nggak? Iya besar. Ya, Iya. iya, masih besar. Karena kalau kita cuma tulis width 200 pk, asli gambarnya masih gede tuh. Ya, biar nggak memberatkan sistem, baiknya kita kecilin aja sesuai dengan yang kita butuhin gitu ya. Ya, Iya, iya. di Photoshop gitu. Iya, iya. Pak, kembali ke CSS sebentar Pak. Ada yang kurang tadi. Ini. Tuh. Yang mana di banner? Oh, left-nya. Top 100. Left 0 ya. Pak, left-nya 0. Kenapa diketik Pak? Iya, karena saya mau posisinya itu berada di paling kiri. Ya, kalau andai kata left-nya saya tulis 100, ya 100 nih ya left-nya dari kiri. Dia makin geser nggak ke sini? Tuh, ya. Oh, iya. Karena dia fix, begitu ini di scroll dia tetap diam tuh. Oh, ini tuh yang gambar-gambar desain itu ya. Nah, ya kan? Baru tahu saya. Terus kalau dia misalnya contoh nih ya, misalnya ini saya kasih ya, ini saya kasih min satu apa yang terjadi kalau min 1? Berarti dia berada di belakang layar. Kita coba lihat. Tuh. Ya, bener ya? Iya. Ada di belakang ya? Karena ada min kan? Iya, iya. Begitu. Klik lagi deh, jangan min ya, misalnya contoh tadi. Sebenarnya angka 2 juga bisa sih, angka 1 aja sih bisa gitu. Tapi kalau nanti ada yang lebih tinggi dari 1, maka dia akan kehalingan gitu. Ya. Iya, iya. Kan konsepnya itu adalah tumpukan layer. Kayak gitu. Iya, iya. Oke. Keren. Nah, sering dipakai buat kayak kalau kita lihat tuh sering tuh ada di iklan-iklan detik tuh ya, tiba-tiba muncul. Iya, iya. Oh, iya. Sering dipakai.
Aduh. Kalau lu tahu ini ternyata, saya kira di mana orang buat itu kan? Kenapa? Iya, suka kan di mana orang-orang buat ini kan? Ternyata di CS aja ternyata. Nggak terlalu ribet ya. Iya. Saya kira pakai animasi apa kan, Pak? Ya. Di kantor megang ini juga Mas, megang router juga Mas. Router Iya, Cisco. kalau Cisco belum pernah saya kalau kerja ya. Selama ini saya kerja Mikrotik ya? di Mikrotik. Cuman kalau waktu kuliah saya udah sampai CCNA 3 Waduh, sertifikatnya. mantep dong. Tapi nggak terpakai, Pak. Nggak terpakai di kantor? Iya, karena nggak ada Cisco. Oh gitu, iya iya. Emang sih enakan, emang lebih sederhana sih enakan mikrotik ya. Iya, karena kendala di license itu kalau kita Cisco, Pak, kalau mau beli. Iya betul betul. Juga lumayan harganya ya Iya, ya. perangkatnya. Cuma kalau untuk suite manageable, unmanaged itu Cisco semua saya pakai di apa di tambang. Oh iya. Kalau yang untuk itunya ya, untuk switchnya ya. Iya, kecuali mikrotiknya belum karena kendala di license tadi, Pak. Ada lessonnya ya benar-benar. Iya, Dia lessonnya per apa sih dia? per tahun biasanya. Per tahun ya? Iya. Hmm. Tapi kalau Nah yang ini, dia kayak misalnya kayak Windows, kalau Windows kan udah nggak ada lesson tuh, misalnya kayak Windows XP kan ini udah nggak ada lesson tuh. iya, Ya, udah nggak di ini ya, yang iya, lawas-lawas yang udah lama-lama. Cisco iya, juga begitu kali ya, kalau yang model-model lamanya udah nggak ada lessonnya kali ya. iya. Cuman dia nggak update kayaknya ya Tapi dengan nggak ini. update bener firewallnya dan lain-lainnya gitu ya. Iya, tenggelam dia. Iya. Jadi, cuman, nah ini kan berhubung kita mau aplikasi, mau big data, jadi sekarang ini kami mau lagi naikkan apa, 10G, Pak. Oh gitu. Jadi, Mikrotik sudah support 10G kan, saya beli yang CCR semua itu yang support 10G sudah. Wah, Nah ini, jadi sekarang pakai Mikrotik juga, suite Mikrotik CCR yang support 10G. Suite wow. suite manageable 24 port ya. Oh, 24 jam ya. Jadi rencananya itu dari PC-PC itu Pak langsung pakai 10G semua, dibelikan LAN card. Oh gitu. Mantep Iya, dong. cuman tuh, iya, Biayanya juga mau mantep. kencang. Kencang itu. Oh biaya, iya, iya. Tapi step by step aja Pak. Iya, iya. Pak ini pakai Cisco ya? Saya pakai Cisco pernah. Hmm. Ya, pakai Mikrotik juga. Iya, iya. Ya, kalau nggak salah itu sertifikat untuk Mikrotik cuma berlaku 3 tahun atau 5 tahun ya? Sertifikatnya. Oh kalau sertifikat saya belum sertifikasi saya itu. Sampai Maksudnya MTCNA kan? terus ada ujian lagi tiap 3 tahun, kalau nggak salah, atau tiap 5 tahun tuh. Oh iya ada itu. Cuma saya nggak ambil itu Pak. Oh gitu ya? Saya cuma ada sertifikat biasa aja. Oh. Karena mau ngambil itu karena berhubung kita keburu autodidak duluan. Jadi saya milih program aja kan. Kalau tim saya yang satunya dia ngambil ini Mikrotik, cuma ngambil di ini Sindo kalau nggak salah diambil. Iya. Kemarin saya sempat ngambil ini ya Pak, ngambil leadership digital saya ambil kemarin. Mantap dong. Ya cuman dia kan ada apa namanya, aduh udah lupa gitu. Nanti aku buka lagi sedikitnya Pak. Itu mengarah ke aplikasi semua. Oh gitu. Framework. Cuman berhubung basic nggak terlalu kencang.
Akhirnya apa? Etil Pak ya, etil ya. Apa tuh? Etil ya, materi etil 4 kalau nggak salah. Lupa kok. Tahu itu Pak nih pasti itu. Gimana, jalan nggak Mas? Jalan Bisa ya? bisa. Jadi dia fix nih. Nah, ini bisa kita kecilin juga nih ukurannya. Bisa kita Iya. gedein juga ukurannya. Kalau misal terganggu ya kita kecilin lah, ya kan? Ganggu Iya. tinggal kita kecilin aja. Juga bisa begini nih, misalnya nih contoh nih ya, contoh nih. Ini saya kecilin nih ceritanya. Terus, ini kan kalau dia di sini kayaknya tampilannya jadi ganggu nih, misal contoh ketika dia di handphone gitu ya. Oh iya. Ya ketika dia di handphone nih, ini nih misal contoh dia di handphone nih. Tuh gitu ya, bener ya. Saya mau begini Iya. nih, tekniknya nih kalau dia di handphone. Saya akan coba gini. Nah di sini, kalau dia di handphone, bannernya, kalau dia di handphone, maka saya akan buat seperti ini. Saya akan buat gini, misalnya contoh. Saya akan coba hilangin aja nih ya, misalnya contoh, display non. Tuh ya, misalnya contoh nih. Maka bisa kita lihat nih, kalau dia di handphone, kita coba resist deh ya, tuh hilang tuh ya. Oke. Iya. Ya, Hilang. kalau dia di ini dia akan, atau boleh juga ketika di handphone dikecilin misalnya contoh ya, Iya. seperti itu. Nah jadi enak sih nanti kalau udah pakai, walaupun kita nanti pakai bootstrap dalam teknik desain misalnya nih contoh, paling enggak kita paham nih baca bootstrap ini, paham CSS-nya nih gitu loh. Iya. Ya, Iya. ini maksudnya apa sih? Z index, maksud perintah-perintahnya apa nih? Ini apa? Karena banyak banget kan CSS itu perintahnya. Iya. Seperti itu. Display non. Iya udah muncul ya. Hilang deh ya. Udah hilang ya? Udah. Oke. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita baru sampai di baris ini ya, form. Oh, baru sampai di baris pertama nih. Kan nanti akan ada banyak baris nih, nah, desain kita tuh. Ya, Iya. baris Iya. pertama, formnya itu baris kedua. Formnya kita belum tulis, misalnya formnya untuk pencarian aja, misalnya contoh input, tipe teks, ini adalah cari, terus ada pencarian, input.
Cari. Udah. 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 Nah, itu dia. Ini nanti bisa kita lanjut ya untuk kita. Kok kayak bisa nyantuk Pak ya? Kenapa? Pas pencariannya Pak. Pencariannya kenapa? Nyantuk paling atas dia. Kasih margin dong, kasih margin. Udah nih, 20 pek ya. Kasih margin nih. Saya kasih margin nih di bagian pencariannya nih. Mana Ya kan? pencarian? Bagian cari kan, cari tuh. Cari Udah Pak. 20 PX. Ya kan? Tapi udah Iya. diklasin belum formnya? Tuh. Formnya udah ada kelas cari belum? Oh, belum ini. Nah, itu harus ditempatin dulu si formnya. Kelas cari gitu, di formnya ya. Iya. Ah, turun dah. Udah turun dah? Udah. Oke. Pak, boleh nanya Pak, yang saya ada catatan juga Pak, buat nanya yang kemarin. Kenapa? Kenapa Mas? Boleh. Nah. Beda tabel menggunakan label CSS sama buat nama di label. Apa bedanya Pak? Beda tabel menggunakan label CSS. Sama buat nama di label Pak. Buat nama di label. Maksudnya label ini ya? Label pada form ya? Ya, ada tabel kan menggunakan label CSS Pak. Label ini maksudnya. Label apa TDTR? Kalau di tabel kan TDTR. Nah iya, apa bedanya Pak? Maksudnya itu bedanya Pak. Oh gitu. Kalau ini kan pakai label, kalau di HTML pakai TR, TD kan Pak? Nah, kalau saya ya, kalau saya untuk TRTD itu saya gunakan hanya untuk menampilkan data. PLTD menampilkan data. Menampilkan data, Ya. misalnya saya mau nampilin data dari database ya. Dari database gitu ya, nampilin datanya, maka saya akan gunakan format TRTD. Ya kan? Nah, tetapi kalau untuk misalnya ini nih kayak form. Ya, ngapain kita pakai TRTD kalau ada cara lebih simpelnya seperti itu. Walaupun pakai TRTD bisa aja. Kalau pakai TRTD ini kan situ jadikan nggak usah pakai label lagi, bener nggak? Benar. Jadiin aja ini TD sebelah kiri dan ini baris sebelah kanan kan gitu ya? Iya. Itu juga bisa, cuman kan hasilnya kalau table itu dibanding dengan ini simpelan lebih ini dibanding dengan menggunakan table. Gitu. Udah gitu juga. Kenapa? Maksudnya simple buatnya Pak ya? Iya, simple buatnya dan waktu loadnya juga lebih cepat daripada table ini. Oh. Waktu loadnya. Pengaruh buat berat juga ini pengaruh Pak ya? Pengaruh. Kalau form selalu dibuat menggunakan TRTD berarti Pak? Iya, kalau misalnya untuk nampilin data ya, data customer TRTD. Kalau form nggak usah. Kalau form nggak usah pakai TRTD, biasa aja. Kan contoh-contoh di Bootstrap juga kan kalau
kalau form nggak ada TRTD nggak ada. Iya. Seperti itu. Ya nggak? Iya. Terus Pak, kan TRTD. Kenapa kita nggak TH-nya Pak? Oke, TH itu kan singkat kan tabel header. Hit, iya. Iya, ya terserah kalau kita pengen pakai misalnya biar di bold teksnya boleh pakai TH. Boleh, misalnya nih contoh kayak gini nih contoh ya. Contoh misalnya kayak gini nih misalnya. Nah, oke. Ini siapa dulu? Kan pertama kan TR ya, pertama ya. Iya. TR gitu kan ya. Nah, kita pengen di bagian headernya ada bagian ini bukan TD tapi TH. TH. Apa bedanya TH sama TD? Bedanya apa? Nah, biasanya di sini kan dia masuk ke tabel TR dulu kan, TR kan gitu ya. TR kan. Nah, TR ya. Di dalam TR itu kan ada TH. Misalnya contoh TH untuk nomor. Nah, itu untuk bagian headingnya. Heading si tabel biasanya biar dia jadi tulisannya tuh langsung otomatis bold, hitam. Ya, nama barang gitu, terus nama ya gitu, nama barang. Jadi nanti otomatis si tulisannya itu jadi bold dan dia kan headernya gitu loh. Ya, Gitu. itu. Makanya digunakan TH. Kan singkatan table heading. Iya. Gitu loh. Seperti itu. Bisa nggak kalau saya ganti aja sama TD? Ya udah bisa, tapi tetap aja tulisannya jadi warna nggak bold gitu. Nggak bold. Gitu. Itu perbedaannya. Ya nggak? Iya. Gitu. Oh, gitu. Ya, perbedaan di situ aja. Iya. Kalau masalah database nanti pas di modul database aja saya nanya Pak ya. Iya, betul. Pak, kan kemarin kita ngomong ada Laravel, ada CI. Nah, ada YI Pak. Saya pernah dengar Pak. Kalau YI gimana menurut Pak? Oh, tulisan Y gitu kan. Iya, YI. Y itu model framework juga, cuman itu sekarang kayak macam gimana ya? Kurang dikembangin lagi ya. Itu produknya Cina ikan tuh Y itu. Oh, Cina. Punya buatan Cina. Tapi sekarang kayak udah tenggelam gitu ya, udah jarang yang make ya Y ya. Iya, Tapi kenapa Pak itu? ngoprek juga Y, enaknya Y itu dia sebuah menggenerate gitu loh. Menggenerate misalnya contoh kita punya database, ya kan? Iya. Pengen membuat sebuah logiknya. Dengan Y itu bisa langsung digenerate coding CRUD-nya gitu loh. Lebih mudah maksudnya Pak. Jadi menggenerate, jadi kita nggak perlu banyak basic dari CRUD, misalnya insert, update, delete seperti itu, ya kan? Tapi logiknya tetap kita sendiri yang pakai, malah ribet kalau menurut saya pakai Y. Oh, ribet. Gitu. Makanya saya nggak pakai framework YII tulisannya YII. Iya. Terus saya nggak pakai itu. Itu. Saya pernah nyobain aja, abis itu malah ribet. Kita serba ini ngegenerate, balik lagi, generate lagi, jadi form seperti itu. Tapi tetap aja logiknya kita pakai sendiri gitu. Jadi kita dipaksa untuk memahami coding mereka gitu. Seperti itu. Berarti kurang Pak ya, YI Pak ya. Iya. Yang lumayan terkenal sih dua itu, kalau nggak Laravel, CI. Iya. Jarang pakai ya. Itu. Oke. Yang sering dipakai. Iya. Sama-sama base-nya, walaupun memang sama, I juga base-nya tuh PHP juga sama. Iya. Sama juga. Framework-nya YI tapi ya. Terus ini Pak, kemarin kan post kan baru satu kan Pak. Post Pak Hanif coba kan post baru nama kan kemarin kan. Betul. Nah, nanti misalnya ada else-nya itu nanti kita belajar itu Pak ya. Belajar dong. Nanti kita pas di PHP itu banyak kita belajar itu. Saya bingung itu, mau nambahkan apa namanya, misalnya nama di bawahnya misalnya ada pengumuman keterangan contoh aja kan. Gimana? Oh, iya. Oke, iya. Mogok dia. Siap. Nanti itu kita bahas itu. Ya nggak? Iya. Saya cuma ini aja apa, setiap materi yang kita per hari ini kita praktek, itu saya ulang terus beberapa kali itu. Mantap. Sampai ketemu case. Tapi emang seharusnya itu belum nyampe materi yang pos-pos itu. Iya, berat itu udah masuk ke pemrograman sedikit.
Kita ulas Saya kemarin. udah browsing Pak, wah masih mogok dia macam-macam. Tapi hebat udah nyampe ke situ mikirnya. Iya, karena Teman-teman. saya ulangi terus Pak ini. Ulangi bukan 1 kali, 2-3 kali lebih bisa. Mantap. Keren. Ayo ketemu kis-kis kan. Ini kayaknya nih berbakat banget nih Mas nih. Nih enggak? Jadi programmer ulung nih bakalan nih. Wah, apalagi projectnya udah pada nungguin nih. Ada keren. Aduh, iya yang nunggu itu. Iya. Entah kalau kali aja kalau ada project-project yang lebih tinggi lagi bisa sharing sama saya nih. Asik. Siap. Iya. Oke, kita sampai sini dulu ya. Kita ketemu besok lagi ya. Besok jam berapa, Pak? Besok jam 1, karena saya ada kelas jam 10-nya. Oke, jam 1 ya, standby ya. Besok jam 1, karena jam 11 saya ada kelas. Atau mau pagi jam 8, mau jam 8? Boleh jam 8, cuman maksudnya Pak Andirnya buru-buru nggak? Kalau buru nggak ini juga. Kalau jam 8 saya nggak buru-buru. Saya habis ngantar anak, udah saya fresh, udah balik pas jam setengah 8 saya di sini. Boleh, jam pagi lebih fresh soalnya. Soalnya kalau pagi Pak, saya siangnya bisa ngulang. Kalau kita malam gitu. Ya udah ya, berarti besok kita mulai pagi aja jam 8 ya. Boleh, siap. Jam 8. Kelas saya kan jam 10, nggak apa-apa. Oke, sip ya. Ya, Pak, ini materi apa kita hari ini, Pak? Materi kita sekarang adalah pembahasan tentang pembuatan CSS ya dan HTML. Materi desain layout gitu ya, desain layout ya. Desain layout aja Pak ya? Ya, desain layout aja. Oke deh. Pak, sekali Pak, kan saya lihat di materi kan ada pengenalan Dreamweaver Pak. Itu di mana Pak pengenalannya Pak? Apa udah lewat ya? Mau Dreamweaver, saya mau pakai Dreamweaver. Kalau mau pakai Dreamweaver, saya kenalin Dreamweaver. Kalau pakai sih kayaknya saya masih enakan di Visual Studio kan, cuman kalau emang ada materi itu boleh kenal sedikit Pak. Boleh, nggak apa-apa, nanti saya kenalin Dreamweaver. Siap. Tadi saya tiba-tiba losing sama coding nih, lupa nih gue nih ya, gue balik ke Dreamweaver dulu gitu. Di situ alternatifnya ya? Iya, lupa nih. Kadang di Visual Code nggak ada ya. Nggak ada nih. Apa nih ya? Iya. Di sini ada ya, lo kecomot lah biar lebih cepat gitu. Enaknya kan kita mau cepet kan, bener nggak? Iya. Kadang nggak juga hafal semua kan pasti. Iya, betul. Kadang-kadang gitu. Wah, perintahnya apa ya? Gue stuck nih. Lari ya ke Dreamweaver, kan Dreamweaver ada gini. Balik lagi copy lagi. Gitu. Tapi hanya untuk desain aja Pak ya? Iya, enaknya desain aja. Ntar kalau udah coding, ya udah enak di Visual Code udah. Coding. Oh, oke deh, siapa? Ya, oke ya. Oke. Ya. Makasih Pak Nip. Dah dulu ya, oke ya. Oke. Assalamualaikum. Salam.